Halo semuanya, perkenalkan saya Aliftia Nuraini dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Teman-teman di sini semua dengerin aku untuk ngasih kalian informasi singkat mengenai hashtag Selasa Berkebaya. Ya, di zaman kita, di zaman sekarang ini, ketika semua orang ingin berlomba-lomba berpakaian yang bagus, yang modis, yang modern, tetapi ada sekelompok orang atau ada sekelompok perempuan yang memilih untuk mereka ingin berkebaya. Iya, berkebaya, menggunakan kebaya, baju yang katanya bagi sebagian orang itu merupakan baju yang ribet atau baju yang susah untuk dipakai sehari-hari. Ada juga anak muda zaman sekarang nyebutnya baju itu terlalu sopan buat scrolling TikTok. Tapi tunggu dulu, apa jadinya kalau kebaya bukan cuma soal tentang fashion, tetapi tentang pernyataan. Iya, pernyataan bahwa budaya itu bukan barang kuno yang hanya disimpan di lemari nenek, tetapi sesuatu yang kita pakai, yang kita kenakan, dan juga tentunya kita bangga. Selamat datang di Selasa Berkebaya. Bukan sekedar baju, tapi juga sebagai pernyataan sebuah identitas. Sebelum jadi outfit kece buat OOTD-an di hari Selasa, kebaya tuh punya sejarah yang panjang loh. Konon dulu kebaya itu sering dipakai oleh kaum perempuan, khususnya perempuan bangsawan di kerajaan-kerajaan Nusantara. Iya, yang pakai itu bukan selebgram, tapi para ratu dan putri bangsawan di Indonesia. Lalu datanglah masa yang disebut dengan masa kolonial, yang dimana di era ini kebaya masih tetap eksis. Bahkan kebaya menjadi simbol perlawanan diam-diam para kaum perempuan di Indonesia, seperti R.A. Kartini. R.A. Kartini tetap memakai kebaya sambil berjuang melalui tulisan dan juga pendidikan. Bisa dibilang kebaya itu menjadi salah satu saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial tersebut. Terus, seiring berjalannya waktu, di zaman perubahan, kebaya itu sempat terpinggirkan, tergusur dengan gaya-gaya barat yang katanya lebih simpel dan lebih kekinian. Tapi tenang, yang klasik itu biasanya comeback-nya atau trennya lagi itu biasanya sangat kuat. Nah, jadi siapa sih yang memulai tren hashtag berkebaya itu? Bukan sebuah brand fashion, bukan juga artis endorsement atau selebgram atau content creator TikTok, tetapi yang memulai tren tersebut adalah para kaum perempuan biasa aja, aktivis budaya, akademisi, sampai ibu-ibu yang cinta sama jati diri bangsa Indonesia. Mereka bilang, kenapa sih kebaya cuma dipakai pas hari-hari tertentu aja, seperti wisuda, kawinan, atau upacara negara, padahal bisa aja loh kita kebaya itu dipakai ke kantor atau ke kampus. Nah, dari situlah lahir gerakan ini, pakai kebaya tiap hari Selasa. Gaya bebas, tapi ada akar budaya yang kita bawa di setiap harinya. Tujuannya bukan biar masuk FYP TikTok atau biar difoto Pak RT, tapi buat nunjukin ini loh identitas perempuan Indonesia yang anggun, kuat, dan gak takut tampil beda. Dan percaya atau enggak, makin kesini makin banyak yang mengikuti gerakan ini. Gerakannya semakin luas, dari Jakarta sampai ke Kupang, dari remaja sampai nenek-nenek. Semua bersatu
lewat kain yang dijahit dengan cinta dan sejarah yang panjang. Kebaya itu bukan cuma sekedar model atau bukan juga cuma sekedar kain biasa, tapi di balik itu semua ada makna yang sangat amat mendalam. Ia adalah lambang dari kelembutan, simbol bahwa perempuan Indonesia bisa tampil anggun tanpa kehilangan daya juangnya. Dari zaman Kartini hingga zaman sekarang, zaman generasi TikTok, kebaya menyampaikan pesan yang sama, yaitu aku tahu dari mana aku berasal dan aku bangga. Kebaya mengajarkan kita tentang kesopanan tanpa kehilangan sikap, tentang perjuangan atau tentang keanggunan yang tidak perlu berteriak. Dan ia hadir bukan hanya sekedar untuk terlihat cantik, tetapi untuk mengingatkan bahwa budaya bukan sebuah hiasan masa lalu, melainkan ia adalah identitas yang hidup. Nah, dan setiap kali perempuan di Indonesia melangkahkan kakinya dengan kebaya, sesungguhnya ia sedang menghidupkan sebuah sejarah. Ia sedang berkata, aku ada, aku kuat, dan aku Indonesia. Tapi, seperti semua hal yang berakar dalam tradisi, kebaya gak selalu mulus. Perjalanan karirnya di Indonesia itu sangat amat banyak tantangan. Saat kita mulai mengenal kebaya sebagai simbol kebanggaan, ada juga yang melihat kebaya sebagai itu kan baju yang kuno, kenapa dipakai sekarang? Tantangan terbesarnya adalah praktisnya. Kalau kebaya zaman dulu itu cenderung formal dan agak ribet, tapi kebaya modern pun gak lepas dari kritik. Lama itu, susah gerak, gak terlalu cocok untuk segala suasana, kalau kata orang yang lebih suka pakai celana jeans sama kaos. Tapi dari sini yang menarik. Kebaya itu bukan tentang sesuai zaman atau enggak, tapi tentang makna dan identitas. Kalau yang kita butuhkan hanya kenyamanan, memang kebaya bisa dibilang bukan pilihan pertama. Tetapi kalau kita berbicara tentang kebaya, kita nggak cuma nyaman secara fisik, kamu juga nyaman dengan siapa dirimu dan siapa identitasmu. Dan meskipun banyak yang bilang kebaya itu nggak praktis, coba deh kalian sekarang lihat banyak desainer yang memodifikasi kebaya dan menjadi lebih modern. Kebaya dengan potongan yang lebih simpel, bahan yang lebih ringan, dan desain yang lebih fleksibel. Bahkan para influencer juga mulai terlihat sering menggunakan kebaya dalam keseharian mereka. Bukan hanya saat acara formal, melainkan saat acara-acara yang santai saja. Banyak anak muda sekarang yang pandai mix and match baju, seperti memakai kebaya dengan bawahannya jeans, memakai kebaya dengan bawahannya rok yang bermodel. Itu merupakan salah satu upaya perempuan untuk memajukan kembali eksistensi kebaya. Nah, kebaya itu juga ternyata nggak cuma soal fashion loh. Di balik pemakaiannya yang tampak sederhana, ada sebuah perlawanan yang terselubung. Bukan perlawanan yang keras, tapi perlawanan yang halus. Perlawanan terhadap globalisasi yang makin homogen. Di dalam dunia yang serba instan dan serba barat ini, kebaya seperti tanda bahwa kita, perempuan Indonesia, masih ada dan tetap ingin mempertahankan jati dirinya. Bayangin aja, jika di tengah gempuran tren dari luar, kebaya masih ada, dan saat perempuan Indonesia memilih untuk tetap menggunakannya, mereka nggak cuma mengenakan pakaiannya, tapi juga menggunakan atau mengangkat simbol perjuangan sebuah budaya. Kebaya adalah salah satu cara kita untuk menegaskan bahwa budaya kita tidak akan hilang secara begitu saja. Ia hadir sebagai simbol kekuatan untuk perempuan Indonesia yang tidak sekedar
menerima pengaruh luar, tetapi memilih untuk berdiri teguh di atas identitasnya sendiri. Jadi, setiap kali kita melihat seorang perempuan mengenakan kebaya, itu lebih dari sekedar pakaian. Itu adalah pernyataan bahwa budaya kita meski tertantang tetap hidup, tetap relevan, dan juga tetap diberdayakan. Jadi, apa yang harus kita pelajari dari semua ini? Bahwa kebaya bukan sekedar baju yang kita pakai di acara formal. Kebaya adalah sebuah simbol identitas dan juga pernyataan, baik itu di dalam perayaan budaya atau bahkan dalam perlawanan terhadap arus global yang semakin mendominasi ini. Kebaya mengingatkan kita akan akar budaya yang kaya, pada kekuatan perempuan dan pada keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Dan kini, lewat gerakan #Selasa Berkebaya, perempuan di Indonesia, terutama generasi muda, menunjukkan bahwa mengenakan kebaya adalah cara mereka menyatakan diri mereka sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai. Jadi, mari kita mulai sering mengenakan kebaya, bukan hanya sekedar bagian dari pakaian atau fashion, tapi sebagai bentuk kebanggaan dan cinta pada budaya kita, karena pada akhirnya kebaya lebih dari sekedar kain yang dijahit rapih. Kebaya adalah sebuah kisah kita sebagai bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga setiap hari Selasa kamu bisa mengenakan kebanggaan dalam mengenakan kebaya. Selamat berkebaya semuanya, dan selamat berkebaya perempuan-perempuan Indonesia.